Korupsi adalah musuh utama bangsa yang merugikan ekonomi. Ia merusak moral bangsa dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Korupsi menyebar di berbagai institusi dan lini kehidupan. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup suap gratifikasi dan penggelapan. Suap adalah pemberian untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari pejabat. Gratifikasi bisa dalam bentuk hadiah atau uang dari pihak luar kepada pejabat. Penggelapan dalam jabatan adalah penggunaan aset untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang Jadi ketika seorang pejabat menyalahgunakan posisi kekuasaan untuk keuntungan sendiri atau kelompok. Pemerasan terjadi saat pejabat memaksa pihak tertentu untuk memberikan sesuatu dengan ancaman tertentu. Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pejabat memiliki hubungan pribadi dengan peserta lelang. Perbuatan curang dalam pengelolaan keuangan negara termasuk penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. Proyek pengadaan KP elektronik yang seharusnya untuk modernisasi data kependudukan justru dijadikan lahan korupsi oleh sejumlah pejabat tinggi. Dana bailout untuk bank bermasalah disalahgunakan oleh pemilik bank untuk kepentingan pribadi. Ini salah satu kasus korupsi terbesar. Manipulasi state terhadap teknologi situation pada tingkat ketweram. Skema manipulasi investasi serupa menimpa dana pensiun anggota TNI Polri yang menyebabkan kerugian besar. Skandal bailout Bank Century yang disebut-sebut saran dan kepentingan politik. Proyek pusat pelatihan olahraga di Hambalang terbengkalai akibat praktik korupsi yang melibatkan menteri. Korupsi pengadaan 3 unit container crane dari China menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Praktik suap untuk pengejabatan strategis di Kementerian Negara. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Untuk melawan korupsi, kita harus memegang teguh nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Ini adalah dasar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang adil. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Mereka dapat mengawasi kebijakan, menyuarakan ketidakadilan, mengkampanyekan nilai anti korupsi, dan melakukan penelitian untuk mengungkap praktik korupsi. Bersama, kita bisa menghentikan korupsi dan membangun Indonesia yang lebih baik. Mengapa Indonesia tidak sejahtera padalah kaya? Indonesia adalah negara dengan kekayaan melimpah di laut, darat, dan bahkan di perut bumi. Lantas kenapa negeri kaya ini masih meninggalkan banyak rakyat miskin, anak putus sekolah dan orang tua yang terlantar? Penyebabnya adalah korupsi. Indonesia sejak dulu hingga kini menjadi salah satu negara terkorup di dunia, bahkan era reformasi yang digagas untuk memberantas korupsi, nyatanya lebih korup dibanding era sebelumnya. Mengapa korupsi merajalela di Indonesia? Jawaban utamanya adalah sikap permisif masyarakat dengan korupsi, nepotisme dan berbagai macam penyimpangan. Masyarakat Indonesia banyak yang maklum dan wajar dengan korupsi, nepotisme dan penyimpangan. Sepanjang tidak merugikan diri sendiri, banyak orang yang tidak peduli dengan kerusakan negeri ini. Banyak masyarakat kita masih menerima politik uang, masuk kerja dengan menyogok, menyuap dan membeli jabatan. Bahkan untuk urusan pemimpin tertinggi negara banyak rakyat yang permisif tidak penting dengan rekam jejak masa lalu, tidak penting pelanggaran etika, tidak penting nepotisme, yang penting suka atau dapat bingkisan lalu pilih. Negara kita harus maju dan syarat pertama dan utamanya adalah berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah perjuangan kita sepanjang masa. Pedulilah dengan Indonesia, mari tolak segala jenis korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Lima kasus korupsi terbesar di Indonesia. Di urutan kelima ada Johnny G. Plate. Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara atas tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan menara BTS 4G. Atas tindakannya ini menyebabkan kerugian negara sebesar 8 triliun. Di urutan keempat ada kasus Jiwasraya. Terdakwa Beni Cokro dan Heru Hidayat atas tindakan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya sebesar 16,8 triliun. Atas tindakannya ini, Kejagung telah mengeksekusi sejumlah aset tanah hingga uang. Berikut rinciannya. Di urutan ketiga ada kasus Asabri. Atas tindakan korupsi Beni Cokro dituntut hukuman mati oleh jaksa karena merugikan keuangan negara sebesar 22,788 triliun. Terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Di urutan kedua ada Honggo Wendratno. Pada tahun 2020, Honggo Wendratno divonis 18 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara sebesar 37,8 triliun. Di urutan pertama ada Surya Darmadi. Pada tahun 2022, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37,95 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sepanjang 2003 sampai 2022 dan menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun. Bongkar. Bongkar. Sulap Pertalit jadi Pertamax. Berikut adalah daftar 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung beserta perannya. Yang pertama, Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, perannya menyulap BBM Pertalite menjadi Pertamax. Kedua, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, perannya melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Ketiga, Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, perannya memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Keempat, Yoko Firnandi, CEO di PT Pertamina International Shipping, perannya melakukan markup kontrak pengiriman saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui PT Pertamina International Shipping. Kelima, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Akibat markup kontrak pengiriman yang dilakukan tersangka Yoko Firnandi, negara harus membayar fee sebesar 13-15% yang menguntungkan tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza. Keenam, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, melakukan komunikasi dengan tersangka Agus Purwono agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi. Ketujuh, Gading Ramadan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merah, terlibat bersama dengan Dimas Werhaspati melakukan komunikasi agar bisa memperoleh harga tinggi.
Para tersangka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan pembelian Pertalite untuk di-blending menjadi Pertamax yang kemudian dijual dengan harga Pertamax yang menyebabkan kerugian negara. Ternyata Pertalite bisa disulap jadi Pertamax. Kenapa sih hal-hal kecil gini harus bohong? I remember when we still one. Your love, your voice, and your bright eyes were together in this love. Promise we'll forever. And now you left me alone. 'Cause you find someone better. You went away with her. And one thing I know. You break my heart, break my heart, make me so down in a loneliness. You left me when I did, thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi.